Bayangkan sebuah tempat di mana waktu tidak berjalan seperti yang kita kenal. Di ujung timur Indonesia, ada sebuah pulau yang tidak hanya menyimpan hutan dan gunung, tetapi menyimpan jutaan tahun keputusan evolusi, keputusan yang membentuk makhluk-makhluk paling aneh, paling indah, dan paling tak masuk akal di bumi. Di balik rimbunnya hutan hujan Papua, hidup makhluk-makhluk yang seolah tercipta dari dunia lain. Burung dengan bulu berkilau seperti api dan emas menari di antara dahan untuk ritual yang belum sepenuhnya dipahami manusia. Katak berwarna neon yang tubuhnya mengandung racun mematikan. Anggrek hitam dan tumbuhan karnivora yang memakan serangga tumbuh diam-diam di tanah yang nyaris tak pernah terjamah kaki manusia. Bahkan hingga hari ini, para ilmuwan masih terus menemukan spesies baru di Papua. Makhluk hidup yang selama ribuan tahun tersembunyi tanpa pernah kita sadari keberadaannya. Yang lebih mengerikan, beberapa hewan di Papua memiliki kemampuan yang nyaris mustahil. Ada yang bisa menyamar sempurna hingga menghilang di depan mata. Ada yang hanya hidup di satu lembah terpencil tanpa pernah diteliti. Papua bukan sekadar surga keanekaragaman hayati. Ia adalah arsip hidup tentang bagaimana kehidupan berevolusi, bertahan dan bertarung dengan alam itu sendiri. Pertanyaannya, berapa banyak rahasia Papua yang belum kita ketahui? Makhluk apa saja yang mungkin masih bersembunyi di balik rimbun hutan dan pegunungan terjal? Bagaimana mereka hidup dan berevolusi? Dalam video ini, kita akan menyelami misteri flora dan fauna Papua, keindahan yang memukau, keanehan yang tak masuk akal, dan rahasia alam yang membuat Papua menjadi salah satu tempat paling misterius di bumi. Di ujung timur Nusantara, di tempat matahari pertama kali menyentuh daratan Indonesia, terbentang sebuah pulau yang seolah tidak sepenuhnya hidup di zaman yang sama dengan kita, Papua. Bagi dunia modern, Papua sering dipandang sebagai wilayah terpencil liar, sulit dijangkau, dan misterius. Namun bagi alam, Papua adalah sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia adalah arsip hidup, sebuah catatan evolusi yang tidak pernah ditutup. Tempat kehidupan berkembang tanpa tergesa-gesa, tanpa intervensi besar, dan tanpa kompromi. Puluhan juta tahun lalu, Papua bukanlah sebuah pulau yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari benua purba Gondwana, terhubung dengan Australia dan Antartika. Ketika lempeng tektonik mulai bergeser, daratan ini terbelah perlahan. Australia bergerak menjauh ke selatan, sementara Papua terdorong ke utara, mendekati garis khatulistiwa. Perpisahan ini bukan sekadar peristiwa geologis. Ia adalah momen ketika jalur evolusi Papua ditentukan, terisolasi dari benua besar. Kehidupan di Papua terjebak dalam eksperimen alam yang panjang. Spesies yang ada tidak bisa bermigrasi mengikuti perubahan iklim global. Mereka tidak bisa mencari habitat baru. Mereka hanya memiliki dua pilihan, beradaptasi secara ekstrim atau menghilang. Dari tekanan inilah lahir ekosistem yang hari ini dikenal sebagai salah satu yang paling kompleks, paling endemik, dan paling menakjubkan di planet bumi. Hutan hujan Papua tumbuh seperti bangunan hidup. Kanopinya menjulang lebih dari 50 meter, menciptakan dunia bertingkat dengan kondisi cahaya, suhu, dan kelembapan yang berbeda-beda. Di lapisan atas, dedaunan menyaring cahaya matahari yang keras, sementara burung dan serangga terbang di antara celah angin. Di lapisan tengah, tumbuhan epifit seperti anggrek menggantung tanpa tanah, hidup dari embun dan udara. Salah satunya adalah anggrek hitam Papua, Dendrobium lasianthera, yang kelopaknya menyerap cahaya, strategi visual yang langka untuk menarik penyerbuk di hutan yang remang. Di lantai hutan, lumut, jamur, dan serasa daun membentuk dunia lembab yang hampir tak pernah kering. Disinilah proses daur ulang kehidupan berlangsung tanpa henti. Tanah Papua bukan sekadar tanah, ia adalah bank nutrisi yang menyimpan sejarah biologis ribuan generasi. Beberapa tumbuhan Papua berevolusi menjadi bentuk yang tidak ditemukan di tempat lain. Buah merah Papua, Pandanus conoideus, bukan hanya sumber pangan tradisional masyarakat lokal, tetapi juga hasil seleksi alam yang menghasilkan kandungan karotenoid dan antioksidan tinggi. Bagi masyarakat Papua, tanaman ini adalah makanan, obat, dan simbol budaya. Bagi sains, ia adalah contoh bagaimana isolasi dapat melahirkan inovasi biologis. Namun jika flora Papua membangun pondasi kehidupan,
maka faunanya adalah wajah paling mencolok dari eksperimen evolusi ini. Salah satu ikon terkuat Papua adalah burung cendrawasih, famili Paradiseidae. Lebih dari 40 spesies hidup di pulau ini, masing-masing berevolusi dengan cara yang berbeda. Paradisea apoda, cendrawasih besar, memamerkan bulu kuning keemasan yang tampak seperti api hidup. Lophorina superba membuka bulu dadanya, membentuk ilusi visual berwarna hitam kebiruan yang hanya terlihat dari sudut tertentu. Cicinnurus regius, cendrawasih raja, melakukan tarian cepat dan presisi di cabang-cabang tipis. Di Papua, seleksi alam tidak hanya memilih yang kuat atau yang cepat. Ia memilih yang indah. Betina cendrawasih tidak memilih jantan berdasarkan ukuran tubuh, tetapi berdasarkan ketepatan gerakan, simetri bulu, dan kualitas tarian. Keindahan di sini bukan hiasan, ia adalah syarat mutlak untuk meneruskan keturunan. Mamalia Papua menempuh jalur evolusi yang sama tidak lazimnya. Kanguru pohon dari genus Dendrolagus, seperti Dendrolagus goodfellowii dan Dendrolagus pulcherimus, adalah contoh paling jelas. Secara genetis mereka masih kanguru, tetapi secara ekologis mereka adalah penghuni pepohonan. Kaki belakang mereka memendek, cakar melengkung untuk memanjat, dan ekor berubah fungsi menjadi alat penyeimbang vertikal. Ini bukan adaptasi kecil, ini adalah rekonstruksi tubuh total oleh seleksi alam. Lebih purba lagi adalah Echidna moncong panjang Papua, Zaglossus bruisni. Ia adalah salah satu dari sedikit mamalia monotremata yang masih hidup. Ia bertelur, berdarah panas, memiliki duri seperti landak, dan menyusui anaknya tanpa puting. Echidna adalah fosil hidup sisa dari masa ketika mamalia belum memilih satu jalur evolusi yang pasti. Di dunia yang lebih kecil, keajaiban Papua menjadi semakin ekstrim. Kupu-kupu Ratu Alexandra, Ornithoptera alexandrae, adalah kupu-kupu terbesar di dunia, dengan bentang sayap mencapai 28 cm. Serangga daun raksasa, Phyllium giganteum, menyatu sempurna dengan dedaunan hingga batas antara hewan dan tumbuhan nyaris lenyap. Di malam hari, laba-laba dari genus Chirostris membentangkan jaring raksasa di atas sungai kecil, dengan benang yang kekuatan tariknya melebihi baja pada ukuran yang sama. Sebagian besar makhluk kecil ini bahkan belum memiliki nama ilmiah. Mereka hidup, bereproduksi, dan berevolusi tanpa pernah tercatat oleh manusia. Papua masih menyimpan ribuan spesies yang belum dikenal sains. Sungai dan rawa Papua adalah dunia lain yang bergerak perlahan namun syarat kehidupan. Di perairan tawar hidup ikan pelangi dari genus Melanotaenia, seperti Melanotaenia boysemani, dengan warna spektrum penuh yang berbeda di setiap sistem sungai. Perbedaan arus, cahaya, dan kandungan mineral menciptakan variasi warna yang unik, menunjukkan bahwa evolusi di Papua masih berlangsung hingga hari ini. Katak pohon raksasa, Littoria infrafrenata, katak arboreal terbesar di dunia, hidup di lingkungan lembab ekstrim. Di muara sungai dan pesisir, buaya muara Crocodylus proses mengintai dengan kesabaran purba predator puncak, yang garis keturunannya hampir tak berubah sejak zaman dinosaurus. Di sini, kesempurnaan tidak memerlukan perubahan. Manusia telah menjadi bagian dari ekosistem Papua selama lebih dari 40.000 tahun. Suku Dani, Korowai, Asmat, dan banyak lainnya hidup berdampingan dengan alam, bukan dengan menaklukkannya, tetapi dengan memahaminya. Pengetahuan tentang tanaman obat, siklus berburu, dan tanda-tanda alam diwariskan lintas generasi. Dalam sistem ini, manusia bukan pusat ekosistem. Mereka hanyalah satu simpul dalam jejaring kehidupan. Namun hari ini, Papua berada di persimpangan waktu. Hutan yang berevolusi selama jutaan tahun kini berhadapan dengan deforestasi, fragmentasi habitat, dan perubahan iklim. Spesies endemik dengan sebaran terbatas seperti Dendrolagus dan Zaglossus tidak memiliki ruang untuk bermigrasi. Jika habitat hilang, maka jalur evolusi yang unik akan berakhir, bukan karena seleksi alam, tetapi karena keputusan manusia. Papua bukan sekadar pulau, ia adalah perpustakaan hidup evolusi bumi. Setiap spesies adalah halaman,
Setiap hutan adalah cerita, dan banyak di antaranya belum sempat dibaca. Pertanyaannya, kini bukan lagi seberapa menakjubkan Papua. Jutaan tahun evolusi telah menjawabnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan menjaga cerita ini tetap hidup, atau membiarkannya menjadi fosil sebelum waktunya?